Apriani dari kelas 2 EA30 jurusan Manajemen Universitas Gunadarma Karawaci. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi 1 yang akan membahas bagaimana caranya perusahaan memaksimalkan laba yang akan diperolehnya. Pertama, kita harus tahu dahulu definisi dari laba itu apa. Laba merupakan istilah lain untuk keuntungan ataupun profit. Menurut ilmu ekonomi murni, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Sedangkan menurut Sunario, laba atau keuntungan itu adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang merupakan intensif bagi produsen untuk melakukan produksi. Jika kita notasikan adalah sebagai berikut, pendapatan total sama dengan TR dan biaya total sama dengan TC. Jadi rumusnya TR dikurangi dengan TC. Kemudian ada unsur-unsur laba, yaitu A. Pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. B. Beban. Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivasi operasi. C. Biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan masa datang untuk organisasi. Oh iya teman-teman, sedikit informasi, tujuan sebenarnya dalam pandangan manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba, tetapi melainkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham itu sendiri atau memaksimalkan nilainya. Laba dalam perusahaan itu dapat menunjukkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Lalu, bagaimana cara perusahaan dapat memaksimalkan laba yang akan diperoleh? Pertama, menaikkan omset perusahaan. Hal yang paling lumrah dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai laba tertentu yaitu dengan menaikkan omset perusahaannya. Dengan semakin banyaknya pesaing yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka perlu melakukan analisa pasar. Analisa tersebut bisa dilakukan dengan melihat keinginan pasar, seperti menaikkan kualitas barang yang dijual ataupun menurunkan harga jual barang tersebut. Kedua, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang terjadi, yaitu dengan cara meminimalkan biaya langsung perusahaan seperti mendapatkan harga yang cocok dengan supplier. Kemudian, mereview kembali sistem dan proses bisnis perusahaan agar dapat meminimalkan keborosan yang mungkin bisa saja terjadi. Lalu, lebih meningkatkan keamanan perusahaan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pencurian. Kemudian ada analisa biaya yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan perhitungan budgeting setiap 6 bulan sekali untuk menghitung berapa pengeluaran yang akan dilakukan oleh perusahaan di tahun mendatang. Ketiga, perusahaan harus memperhatikan tingkat perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini perlu menjadi perhatian agar tidak ada persediaan yang terlalu lama disimpan di gudang. Karena persediaan yang terlalu lama disimpan di gudang akan menambah beban perusahaan di segi penyimpanan, serta juga persediaannya bisa saja membusuk atau kadaluarsa jika perusahaannya memproduksi makanan atau kosmetik dan sebagainya. Keempat, mengurangi pemborosan pada persediaan. Dengan mencoba untuk mengurangi pemborosan pada persediaan, yaitu dengan cara menghitung upah tenaga kerja berdasarkan waktu dalam menghasilkan beberapa bagian ataupun produk tertentu. Kemudian, memelihara alat perusahaan. Ketika alat-alat yang membantu pekerjaan karyawan dalam perusahaan mengalami kerusakan, tentunya akan berimbas kepada banyak hal. Oleh karena itu, pemilik perusahaan harus mengingatkan kepada karyawannya untuk melakukan pengecekan kondisinya. Dan jika alatnya sudah terlalu rusak, sebaiknya membeli alat yang baru agar lebih efisien ketika digunakan. Kelima, mencoba review kembali profit margin perusahaan. Salah satu tujuan utama dalam penjualan adalah untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Tingkat keuntungan tentu harus diukur untuk melihat apakah keuntungan yang telah didapat sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh penjual atau belum.
Perhitungan profit margin dapat dirumuskan sebagai berikut. Profit margin sama dengan laba bersih atau penghasilan dibagi dengan penjualan bersih atau pendapatan. Atau bisa juga ditulis dengan profit margin sama dengan penjualan bersih dikurang dengan biaya dibagi dengan penjualan bersih. Hasil perhitungan dari profit margin mempresentasikan tingkatan laba yang diperoleh dan penjualan dengan memperhatikan jumlah penjualannya. Maka dari itu, adanya rumus profit margin ini sangat membantu penjual untuk membandingkan tingkatan laba dari penjualannya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan tentang teori laba, unsur-unsur laba, dan bagaimana cara perusahaan dalam memaksimalkan labanya. Semoga materinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.